Shalom. Shalom. Saudara senang bisa hadir di tengah-tengah saudara. Terima kasih untuk setiap hamba Tuhan maupun majelis pengurus yang boleh mengundang dan memberikan kesempatan buat saya untuk hadir di tengah-tengah saudara dan melayani pemberitaan firman Tuhan. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Andre Tunggal dan saya melayani di Sinode GKY atau Gereja Kristus Yesus. Ya. Nah, mungkin sebagian orang mengenal saya sebagai seorang YouTuber, ya. Sebagian orang mengenal saya sebagai seorang apologet yang saya banyak bergerak di bidang pembelaan iman Kristen terhadap berbagai macam serangan atau tuduhan, pertanyaan yang muncul dari segala pihak di luar Kristen, entah dari agama seberang atau bahkan juga mungkin dari kaum agnostik dan juga mungkin sebagian dari mereka yang adalah generasi muda yang sampai hari ini berpikir bahwa let's say Tuhan tidak relevan lagi dalam hidup mereka. Saya melayani Tuhan di bidang digital media, ya. Jadi salam kenal untuk setiap saudara, ini kesempatan saya yang paling pertama dan saya senang bisa hadir di tengah-tengah saudara semua, ya. Kalau saudara ketemu saya di jalan, tolong sapa saya, ya, karena saya nggak mungkin mengingat wajah saudara satu persatu, tapi dengan sangat senang sekali bisa berjumpa dan boleh ngobrol dengan saudara-saudara semua. Baik, saya kira itu saja dulu saudara-saudara perkenalannya, ya. Dan kali ini kita akan sama-sama melihat satu tema, kesetiaan di tengah penderitaan, surat atau tema yang diberikan kepada saya. Dan awalnya saudara-saudara saya berpikir untuk mengangkat tokoh Daniel. Tapi kemudian ketika saya menggumulkan firman Tuhan ini, saya memikirkan dan saya merasa bahwa saya harus mengangkat tokoh 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18 seperti di layar di depan saudara-saudara. Saudara juga ingin membuka pada Alkitab saudara masing-masing, silakan. Kita akan membacakan ayat ini saudara-saudara, ayat 16 sampai ayat 18 seperti yang di depan. Kita bacakan sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanmu dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudara, kisah Daniel atau kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini saya kira adalah kisah yang sangat kita paham sejak dulu. Kalau saudara berasal dari latar belakang Kristen atau saudara berasal dari sekolah minggu, saya duga bahwa saudara sudah pernah mendengar kisah ini setidaknya 1 kali seumur hidup saudara. Saudara, kisah ini adalah kisah yang sangat menginspirasi, yang membuat kita berpikir bahwa menjadi Kristen adalah sesuatu yang kalau kita percaya, kalau kita beriman, maka kita akan melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Betul nggak saudara-saudara? Dan saya pikir saudara-saudara kita semua merasakan satu sugesti yang sama. Sampai ketika saudara berjumpa dengan realita yang sebenarnya. Saudara, ketika kita sekolah minggu, apa sih pergumulan kita? Ketika kita sekolah minggu mendengar kisah ini, apa pergumulan kita? Menjadi seorang yang setia kepada Tuhan atau tidak akan menyembah dewa yang lain. Saudara, saya pikir pergumulan anak sekolah minggu adalah mungkin lebih baik atau memilih, apakah memilih pergi ke sekolah minggu atau memilih untuk nonton film Doraemon. Pada zaman saya saudara-saudara, pergumulan itu berat buat saya karena saya lebih suka memilih Doraemon daripada pergi ke sekolah minggu. Karena bersekolah minggu itu pengalaman yang tidak mengenakan buat saya, saudara-saudara. Membosankan dan guru pengasuhnya galak-galak, ya. Jadi saya sebel. Jadi saya lebih suka nonton Doraemon. Tapi saya pikir pilihan itu adalah pilihan yang sangat sepele, pilihan yang sangat biasa. Sampai ketika kita masuk pada dunia yang lebih nyata atau dunia realitas kita, yang hari ini engkau dan saya sama-sama hadapi. Saudara, satu kali ada seorang anak yang datang kepada saya dan dia mengatakan, "Pak, saya bergumul dengan pekerjaan saya." Dia adalah seorang lulusan sekolah tinggi yang kemudian dia masuk ke dalam satu jajaran
saya pikir saya tidak perlu juga menutup-nutupi, dia masuk ke kantor Bea dan Cukai, saudara-saudara. Dan ketika dia masuk di kantor Bea dan Cukai, dia masuk di tempat itu, saudara-saudara, dia syok luar biasa karena suatu waktu ada seorang yang datang kepada dia menawarkan sebuah amplop dan mengatakan, ini Bapak silakan terima. Lalu dia kaget dan dia mengatakan, ini apa Pak? Gak apa-apa, terima saja sebagai tanda persahabatan kita. Saudara, anak muda ini adalah seorang yang berasal dari angkatan muda kami di gereja. Dan dia dengan ini mengatakan, Pak sorry saya tidak bisa terima. Saudara tahu beberapa hari sesudahnya, ada seorang senior dia mengatakan kepada dia bahwa, kamu menolak amplop dari si bapak itu. Iya, dia bilang. Kenapa kamu tolak? Loh kan memang seharusnya begitu, kata dia. Kamu jadi orang jangan munafik ya, katanya. Jangan naif jadi orang. Kamu terima. Kalau enggak kamu enggak usah ada di sini. Saudara-saudara, seorang anak muda ini kemudian begitu syok. Dan dia mengatakan, masa saya dipaksa harus terima? Bahkan oleh senior-senior saya. Gratifikasi namanya. Saudara-saudara, dia mengatakan kepada saya mesti bagaimana? Apakah saya harus jadi orang yang terima suap itu atau gratifikasi itu? Saudara, saya tidak bisa mengatakan apa lebih lanjut. Saya cuma ingin mengatakan bahwa akan ada konsekuensi dalam mengikut Yesus. Dan itu bukan pada saya yang memaksa kamu untuk melakukan benar atau tidak. Tapi saya hargai kamu cerita sama saya. Tapi saya yakin kamu tahu bagaimana seharusnya. Saudara-saudara, pergumulan anak muda ini adalah pergumulan seorang yang berada pada tingkat pertama karir dia. Dan saya yakin saudara yang duduk di tempat ini, Anda semua berada pada dunia yang lebih nyata. Saya yakin saudara yang duduk di tempat ini, Anda berada pada pergumulan sehari-hari, pergumulan nyata dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam seluruh aspek hidupmu. Dan di situ setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan pilihan untuk setia kepada Tuhan atau kompromi dengan dunia. Saudara, ini adalah ketegangan yang terjadi sepanjang masa. Dimulai dari orang-orang atau anak-anak Tuhan, ketika mereka memanggil nama Tuhan, sampai hari ini saudara, ketegangan itu selalu terjadi. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang seakan-akan memaksa kita, atau dunia yang seakan-akan membuat kita kalau tidak berserupa dengan dunia, maka kita tidak akan pernah menjadi bagian dari mereka. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tahu sama-sama bahwa latar belakang mereka adalah orang-orang buangan. Saudara, pada abad yang ke-6 sebelum Masehi, bangsa Israel atau lebih tepatnya Yehuda dibuang ke Babel. Dan saudara-saudara, mereka kehilangan apa yang menjadi tanah Yerusalem dan mereka hidup menjadi orang asing di tanah Babel. Hidup sebagai orang asing di tanah yang asing, apa yang dilakukan? Saudara-saudara, kalau kita tahu, kalau kita belajar, yang namanya manusia itu mempunyai insting bertahan, betul nggak? Dan insting bertahan manusia atau disebut sebagai adaptasi itu, salah satunya adalah bagaimana mempertahankan eksistensi dirinya sendiri di tengah lingkungan yang berbeda. Dan untuk mempertahankan dirinya di tengah lingkungan yang berbeda, caranya adalah menyesuaikan diri. Survival of the fittest, yang bisa bertahan yang menang. Dan bertahan itu cara satu-satunya adalah menjadi sama. Saudara, seorang psikolog Amerika bernama Solomon Asch. Dia ini adalah seorang Amerika keturunan Polandia. Dan dia banyak mengeluarkan karya-karya ilmiahnya. Satu karya ilmiahnya adalah dia sebut sebagai Theory of Conformity. Apa itu Theory of Conformity? Saudara, satu kali dia melakukan sebuah tes. Jadi orang-orang sekitar mungkin let's say 6 orang, 5 orang atau beberapa orang di briefing saudara-saudara. Jadi tugas mereka hanya satu. Waktu mereka masuk ke dalam lift, mereka masuk semua di dalam lift. Dan tugas mereka hanya membelakangi pintu lift.
Saudara, kalau saudara masuk ke pintu lift, bagaimana posisi berdiri saudara? Menghadap pintu lift, betul? Kecuali saudara lagi sama teman, atau lagi sama gebetan, sama pacar, saudara hadap-hadapan, kan gitu kan ya? Tapi saudara pada umumnya saudara akan berdiri menghadap pintu lift. Nah saudara, sekelompok orang ini diminta untuk membelakangi pintu lift. Dan menurut Solomon Asch, kita akan lihat fenomenanya. Ketika orang baru masuk ke dalam lift tersebut, apa yang orang baru itu lakukan? Saudara, pada percobaan, dilakukanlah semua orang memantati pintu lift saudara. Dan orang baru itu kemudian masuk. Dan ini difoto langsung. Dan orang tersebut, ini fotonya orangnya berbeda ya. Tapi pada dasarnya orang-orang tersebut akan merasa tidak nyaman. Karena semua orang lagi mantatin saudara-saudara. Kalau saudara masuk di tengah lift yang orang mantatin semua, saudara pasti merasa aneh kan? Ada apa ini? Kenapa semua mantatin lift gitu kan? Tapi lambat laun, saudara perhatikan, hampir semua orang dalam percobaan dia, dari 10 orang, 8 orang diantaranya ikut-ikutan memantati pintu lift. Solomon Asch kemudian keluar dengan sebuah teori bahwa manusia pada dasarnya tidak nyaman jika tampil beda. Manusia itu pada dasarnya saudara-saudara tidak akan pernah nyaman ketika dia berbeda sendiri. Ketika lingkungannya mengatakan apa warna ini. Saudara, ketika lingkungan semua orang mengatakan ini warna putih, 8 orang diantaranya akan mengatakan ini warna putih, meskipun mereka tahu ini warna hitam. Kenapa begitu? Karena manusia pada dasarnya ingin menjadi serupa dengan lingkungannya. Itu namanya adaptasi atau natur kita sebagai manusia. Di tengah dunia yang penuh dosa, ketahuilah satu hal, secara natur kita akan punya kecenderungan untuk serupa dengan dunia. Saudara-saudara, jadi ketika saya mengkhotbahkan hal ini, saya sadar betul bahwa ini adalah kita manusia. Kita adalah manusia yang punya kecenderungan untuk menjadi serupa dengan dunia. Lingkungan kita, makanya Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika lingkungan kita bergaul dengan orang-orang yang sering berkata kotor, maka kita akan punya kecenderungan untuk berkata kotor pula. Betul? Ketika lingkungan kita semuanya sudah pada pacaran, yang masih muda, maka kita akan menjadi tidak nyaman karena kita belum punya pacar. Dan kita ingin punya pacar. Ketika lingkungan kita melakukan praktik suap, maka kita akan merasa tidak nyaman ketika kita tidak melakukannya. Ketika semua orang melanggar ganjil genap dan mengeluarkan selipan, damai Pak. Apakah saudara melakukan hal yang sama? Saudara-saudara, waktu itu Israel dan Yehuda berada di tengah-tengah bangsa Babel. Dan kalau kita temukan ada orang-orang muda yang digambarkan di dalam kitab Daniel ini sebagai orang-orang yang dipilih dari bangsa Yehuda untuk apa? Untuk menjadi pembantu-pembantu atau asisten-asisten raja di Babel. Saudara, di antaranya ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Dan Daniel pasal yang pertama memberikan sebuah prolog kepada kita bagaimana Daniel ini menjadi anak-anak muda yang betul-betul mempunyai sebuah idealisme. Ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, kadang kalau kita membaca ini pikiran kita apa saudara? Apa maksudnya tidak menajiskan diri? Saudara, satu kali di kampus kami di Saat Malang, saya berasal dari Saat Malang. Saudara, kami kedatangan seorang profesor dari University of Jerusalem. Namanya Profesor Cohen. Dari namanya aja udah ngeri. Cohen itu imam saudara ya. Profesor Cohen, ngeri saudara. Saudara, waktu itu kami sedang merayakan sebuah kebetulan ada festival mooncake. Karena waktu itu kampus kami itu ada mahasiswa dari China. Ya, ada beberapa angkatan mereka datang dan
kampus memberikan sebuah fasilitas untuk supaya mereka jangan homesick, saudara-saudara. Jadi ada festival mooncake. Jadi waktu festival mooncake itu ada makan-makannya. Saudara, kebetulan hari itu saya di ruang makan bersama-sama dengan ibu asrama. Saya duduk di samping beliau, lalu kemudian biasanya saudara-saudara kalau di kampus itu kesempatan pertama bel bunyi, saudara itu diberikan kepada para dosen untuk maju duluan. Jadi dosen maju duluan, iyalah saudara-saudara ya, tahu diri lah ya mahasiswa ya. Cuman cecurut-cecurut ya, tunggu paling belakang saudara ya. Jadi dosen semua maju saudara. Dan saya perhatikan Profesor Cohen tidak maju-maju. Lalu saya bilang kepada ibu asrama, Bu, itu tamu kita. Pak Cohen kok nggak maju? Apa perlu diambilin? Apa perlu saya ambilin? Dia bilang, Andre, kamu sadar dong dia orang Yahudi. Hah? Maksudnya apa? Loh, kamu tidak tahu? Saudara, saya masih polos sekali. Lalu kemudian ibu asrama saya mengatakan, kamu tahu tidak? Waktu Profesor Cohen datang pertama kali di Malang, apa yang dia minta? Dia minta untuk diantarkan ke toko pecah belah. Ngapain saudara-saudara? Dia membeli wajan, membeli piring, membeli gelas, sendok, garpu yang baru. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak mau makan dengan alat makan yang kami pakai. Karena alat makan yang kami pakai itu tidak kosher. Tidak. Nah itu. Kalau mungkin bahasa sekarang, saudara ngertinya halal. Begitu saudara-saudara. Jadi tidak kosher kata dia. Jadi harus betul-betul pakai wajan baru, panci baru, piring baru, alat makan baru sampai itunya baru semua saudara-saudara. Dan dia minta supaya makanan dia dimasak terpisah dan tidak boleh ada campuran yang lain. Dia sudah tetapkan. Saya waktu dengar itu dalam hati saya, wah memang Yahudi beneran gitu kan saudara-saudara. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa begitu? Karena mereka diminta, saudara, sebagai orang Yahudi, betul-betul harus mempertahankan identitas mereka. Saudara, tentu maksud dari apa yang ingin disampaikan dalam cerita ini adalah ada sebuah kesungguhan untuk menjaga identitas diri sebagai seorang anak Tuhan atau sebagai umat Allah. Dan yang dilakukan oleh Daniel pada waktu itu adalah betul-betul menjaga dirinya sebagai umat Allah yang berbeda dari bangsa yang lain. Saudara, Daniel dan saudara-saudaranya punya sebuah keistimewaan. Dia sadar betul bahwa dia anak Tuhan atau dia umat pilihan Allah. Bahkan sampai soal makanan pun dia tidak ingin mengkontaminasi dirinya dengan makanan yang diolah dengan tidak kosher menurut hukum aturan Yahudi. Saudara-saudara, dari sini kita mendapatkan sebuah ide bahwa bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang memang sejak muda mereka itu didisiplin dengan cara atau mengerti identitas mereka sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah. Makanya saudara, kalau kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego ini, sebenarnya nama aslinya adalah Hananya, Misael, Azaria. Lalu kenapa nama mereka diubah? Untuk ketahuan saudara, Daniel nama lainnya adalah Beltsasar. Saudara, mereka dinamai menurut nama-nama dewa orang Babel. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah upaya untuk menghilangkan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Saudara, ini sedang bicara soal identitas. Bahwa sebagai umat yang buangan, mereka itu berusaha untuk dihilangkan akar budaya mereka. Berusaha untuk dihilangkan akar budaya mereka supaya mereka lupa. Saudara-saudara, orang kalau ketemu saya, orang pasti berpikir, saudara, saya dari dulu di Ambon, saya itu, wah saya ketahuan saudara-saudara, saya udah keceplosan. Saya besarnya di Ambon, ngomong-ngomong. Saya orang lahir di Surabaya, tapi saya besarnya di Ambon. Saya lebih suka menyebut diri saya sebagai orang Ambon. Saudara, saya sudah makan asam garam yang namanya dibully, rasis itu sudah luar biasa saudara-saudara. Saya jalan di tengah jalan dipanggil Korea. Udah bukan Korea, Jepang. Kalau bukan Jepang saudara-saudara, Vietnam. Vietnam, Korea, Jepang, Cina itu semua saya udah pegang saudara. Padahal saya bingung juga. Kalau disuruh ngomong bahasa Mandarin, saya nggak tahu saudara ngomong bahasa Mandarin. Seriusan. Saya praktek di gereja Mandarin, tapi saya nggak ngerti bahasa Mandarin. Orang selalu bilang satu kali saudara saya pergi kebetulan sedang berlibur dengan teman rekan saya di Malaysia saudara-saudara. Di situ ada seorang
encek-encek saudara-saudara, penjual, saya agak lupa, roti isi kalau saya tidak salah ingat. Oh, itu saudara, terang bulan, martabak manis saudara. Dan kebetulan saya dan teman ingin membeli. Waktu membeli saudara, dia ngomong pakai bahasa Mandarin. Saudara. Kami berdua bengong. Teman saya sebenarnya bisa bahasa Mandarin karena istrinya orang China. Nah sayanya yang bengong. Langsung kemudian saya inisiatif, saya ngomong, sorry can you speak in English? Oh, si encek kemudian, oh ya, oke lah kira-kira. Dia ngomong-ngomong gitu, terus kemudian sambil masak, dia bergumam dalam bahasa Mandarin. Terus teman saya senggol, lu tahu nggak? Si encek ini lagi ngomongin kita, kenapa? Dasar orang Indonesia, mata sipit tapi nggak bisa bicara bahasa Mandarin begitu. Jadi saudara-saudara saya sudah puas, saya bingung kadang-kadang. Ini casingnya saya suka bilang, saya ini casingnya casing sipit, casing saya ini casing Mandarin, casing Chinese. Tetapi dalamnya ini Ambon saudara-saudara ya. Saya betul-betul terputus dalam budaya Mandarin, merayakan Imlek dan sebagainya, saya bisa dibilang saya nggak rayakan saudara-saudara. Kenapa? Karena memang kultur keluarga saya sudah tidak lagi merayakan. Nama saya udah betul-betul nama Indonesia. Saudara, upaya yang dilakukan, ini kenapa terjadi begini? Karena tentu saudara tahu bahwa Orde Baru melakukan upaya itu. Ya, jadi yang nama-nama Chinese itu kemudian jadi nama-nama Jawa. Betul ya? Ada satu upaya untuk menghilangkan kultur masa lalu. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya terjadi asimilasi. Tujuannya adalah terbentuk satu budaya baru. Kayak begitu. Dan inilah yang terjadi dengan bangsa Yahudi atau orang Yehuda pada waktu itu saudara-saudara. Ada upaya untuk menghilangkan identitas mereka, termasuk mulai dari nama sampai kepada iman mereka. Itulah sebabnya saudara kita tahu ceritanya bahwa Raja Nebukadnezar dikatakan membuat sebuah patung emas yang kemudian diminta untuk semua orang sujud menyembahnya. Kisah ini saya kira kita tahu semua. Dan ketika suara bunyi sangkakala dibunyikan, haruslah firman Tuhan mengatakan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara-saudara, saya memikirkan bagaimana menjadi seorang Yahudi, seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah-tengah situasi itu. Dan kita tahu sama-sama bahwa mereka menolak untuk menyembah patung tersebut. Saudara, hari ini mungkin kita tidak dipaksa untuk menyembah patung. Kita tidak dipaksa untuk pindah agama. Saya rasa secara general di kota besar, apalagi di Jakarta, tidak ada upaya-upaya yang sampai segitunya amat. Terjadi nggak saudara-saudara? Oh itu terjadi, kita nggak bisa memungkiri. Di daerah itu mulai terjadi. Tetapi di tempat ini saudara-saudara rata-rata kita mungkin tidak mengalami ketegangan itu. Tapi hari ini saudara-saudara kita berhadapan dengan budaya di luar kita. Yang seperti saya katakan tadi, menjadi serupa dengan dunia. Saudara, salah satu anak pemuda kami, saya pelayanan 10 tahun di gereja lokal, sekarang sudah di sinode. Tapi salah satu anak pemuda kami, tiba-tiba saudara-saudara mengalami kedukaan. Papanya meninggal dunia, Tuhan panggil pulang. Kaget saudara semua, seisi keluarga, istri dan anak-anak kaget, tidak siap. Akhirnya anak yang paling sulung step up saudara-saudara. Dia ambil alih usaha orang tuanya, papanya, di mana orang tuanya itu adalah seorang kontraktor. Seorang yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, sang anak teman kami, teman saya, yang tadi jalan-jalan ke Malaysia itu, bercerita kepada saya. Ibu dari sang anak ini datang kepada teman saya ini, hamba Tuhan. Ibunya bilang begini, Pak, Bapak tolong jangan ajarin anak saya hal yang bodoh. Hah, teman saya bingung. Kenapa Bu? Ada apa? Pak, hidup di dunia ini butuh makan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tolong jangan ditutup. Teman saya masih bingung, maksudnya apa? Kan Bapak ngajarin supaya hidup jujur. Anak saya akhirnya tidak mau ngelanjutin untuk bayar ke si ini. Tujuannya supaya dapat proyek. Anaknya nggak mau. Anaknya bilang,
kita harus hidup jujur, kita nggak usah main suap-suapan. Lalu ibu ini bilang begini, hidup di dunia itu realistis Pak. Kalau Tuhan udah buka jalan caranya begitu ya kita mesti ikutin. Bapak kenapa ajarin anak saya kayak begitu? Akhirnya kita nggak dapat proyek Pak. Saudara, teman saya bingung mesti ngomong apa sama ibu ini. Loh ini teologinya gimana ini? Katanya hidup dengan iman, hidup dengan benar, tapi katanya Tuhan buka jalan kalau pakai uang sogokan, uang pelicin. Saudara, suatu kali saya mewawancarai seorang anak calon katekisan. Saya selalu menantang di kelas katekisasi. Saya mengatakan bahwa kalau Anda ikut katekisasi, saya minta Anda satu hal, bahwa Anda jangan langsung mau dibaptis. Baptisan itu adalah jika engkau sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Yang kedua, kamu menerima kebenaran tentang siapa itu Yesus. Kalau kamu tidak siap ikut Yesus, gak usah baptis, gak apa-apa, lain waktu masih bisa. Saya bilang begitu. Saya lebih suka orang Kristen jumlahnya sedikit daripada banyak tapi dangkal. Begitu. Saya lebih suka orang Kristen jumlahnya sedikit tapi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan jumlahnya banyak tapi kompromi. Kemudian ada seorang anak saudara-saudara yang kemudian ngomong ketika mau dibaptis saudara. Saya ngobrol dengan dia. Saya tanya, menurut kamu mengikut Yesus tuh kayak gimana? Dia ngobrol panjang lebar, oh iya harus nanti menginjili teman dan sebagainya. Wah saudara, jawabannya keren banget ya. Menginjili teman. Terus saya bilang, kamu di sekolah masih nyontek gak? Oh enggak kok, saya gak nyontek. Tapi saya kasih nyontek teman. Loh, gimana kamu? Loh iya, kan itu artinya menjadi berkat kan kok. Saya bingung juga. Aduh kok bisa begitu ya pikiran kamu ya. Saya ngajarin kamu, saya jadi rasa gagal loh ini. Iya kok, saya juga pernah doa ya kok ya. Waktu misalnya lagi gak bisa, aduh Tuhan gimana ini, Tuhan kasih jalan. Terus teman sebelah bilang, kamu gak bisa ini, liatin punya saya. Itu artinya Tuhan buka jalan kan. Saya gak minta nyontek tapi teman saya kasih contekan, Tuhan buka jalan. Celaka dalam hati saya. Saudara, saya bingung jika ada orang-orang Kristen yang masih berpikir dualisme seperti itu. Saudara, kita selalu mencari pembenaran demi pembenaran untuk membenarkan segala yang memuaskan hawa nafsu kita, saudara-saudara. Dan hari ini firman Tuhan kasih tahu sama kita bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, sesederhana mereka menolak untuk sujud menyembah kepada patung itu. Saudara, sebenarnya saya pernah ketika saya membuat khotbah ini, saya memikirkan kalau saya jadi Sadrak, Mesak, Abednego bagaimana ya? Ini prinsipnya adalah sesederhana saya ikutan, udah gitu aja. Jadi gini ceritanya saudara. Saya lagi di tengah kerumunan, disuruh menyembah patung emas. Saya cuman ikutan doang. Karena kalau saya nggak ikutan, ceritanya saya langsung begini. Iya nggak saudara-saudara? Jadi ini adalah perbuatan cuman duduk doang gitu loh saudara-saudara. Cuman ikutan sujud doang. Bukan perbuatan yang disuruh untuk kamu nanti lakukan ini jadi kurir narkoba, bukan. Bukan perbuatan di mana kamu disuruh lakukan ini, kamu cabut CCTV-nya, bukan. Kok saudara ketawa? Bukan perbuatan disuruh melakukan A, B, dan C yang ribet-ribet saudara-saudara berkomplot, bukan. Tapi ini cuma perkara ikutan sujud, saudara. Karena kalau tidak sujud, mati. Benar nggak? Saudara, saya berpikir, kita yang melihat kisah ini, saudara, kayaknya gampang aja. Oh iya ya, kita harus setia. Tapi kalau saya menjadi orang tersebut, berada di tengah-tengah salah satu di antara Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, saya gemetar, saudara. Karena semua orang udah sujud, kenapa kita nggak sujud? Kalau kita nggak sujud, kita masuk. Saudara, satu kali saya di jembatan Semanggi itu. Saya anak perantau, saudara. Yang saya tahu Jakarta Barat doang. Nah kalau udah masuk ke Jakarta Pusat saya pusing saudara-saudara. Apalagi yang ada semanggi-semanggi putar-putar begitu saudara. Waktu itu saya pakai motor. Kuping saya disumbat pakai headset karena saya dengerin apa kata Google Map. Entah bagaimana caranya saya disuruh jalan harus lewat Semanggi, saya mau pulang. Waktu saya mau pulang saya lewat bawah jembatan.
Mohon maaf, saya nggak bisa ngomong sama saudara jalan apa itu, saya nggak bisa saudara-saudara ya. Tapi waktu itu saya lewat jalur lurus, saya mulai ragu-ragu. Wah kayaknya jalur ini mobilnya, ini mobil doang, kok motor kurang. Semua motor ambil masuk kiri. Saya pikir mungkin saudara tahu kira-kira itu jalan yang di mana. Yang di bawahnya ada. Dan benar saudara, untuk sepersekian detik saya langsung merasa wah celaka, kayaknya saya salah jalan. Saya jalan-jalan di depan, ada pos polisi. Dalam hati saya, mati nih. Kayaknya mati nih. Mati nih kayaknya nih. Dan benar saudara-saudara, 300 meter, 300 meter, ke polisinya keluar langsung kemudian sini. Dalam hati saya, wah. Ya udah, saya menepi saudara. Waktu saya menepi, lalu kemudian polisi bilang, Pak silakan turun masuk ke pos. Saya lihatin terlewat, di sebelah kanan. Itu jalan 3 lajur, saya ingat 3 apa 4 lajur. Pokoknya sebelah kanan motornya dalam hati saya, tahu gitu cepet-cepetan langsung tembak di kanan gitu ya. Saya masuk terus dibilang, Bapak melanggar. Maaf Pak, ini melanggar apa ya? Saya nggak tahu. Ini jalur nggak boleh motor masuk. Sebentar Pak, pelangnya di mana ya? Itu di sono. Saya liatin, ya ampun pelang kecil begitu. Saya ikutin Google Pak, saya bilang. Oke, pokoknya masuk aja. Saya masuk, dalam hati saya, aduh tahu gitu saya lewat jalur cepat aja tadi. Saya ikutin motor, gitu kan ya. Terus waktu saya masuk ke dalam pos tersebut, terus kemudian bapaknya bilang, iya jadi bapak melanggar ya, ini kami harus tindak. Lalu dia kemudian mengeluarkan sebuah buku saudara-saudara. Jadi ceritanya dia keluarin buku. Ini Pak ya buku yang tadi melanggar-melanggar Pak ya. Jadi saudara tahu dicatat sama dia, ada nama 500.000, ada berapa segini. Dia bilang ini ya Pak ya yang tadi melanggar ya Pak gitu. Oh iya, saya cuma diam aja, iya kalau gitu. Iya Pak ini yang tadi melanggar. Saudara ngerti maksudnya apa? Ada nama, ada jumlahnya gitu. Ini Pak tadi mereka melanggar. Iya, ya udah Pak tilang. Ini nggak mau diselesaikan di sini Pak. Ini semua udah pada selesai di sini loh Pak. Dalam hati saya mati deh. Saya bilang enggak deh, tilang. Saya tilang ikut ketentuan apa tuh yang bayar online tuh. Bapak nggak mau yakin selesai di sini. Nggak apa-apa, tilang aja, ambil aja SIM atau ambil apa yang mesti Bapak ambil aja. Jangan ambil motor saya, tapi nanti saya nggak bisa pulang. Akhirnya dia bilang ya udah, kita kalau gitu Bapak selesaikan di pengadilan gini. Dia ngomong panjang lebar. Saya bilang, ya udah Pak. Pokoknya saya ikut aturannya kayak gimana. Saudara selesai itu, saudara apa yang terjadi saudara? Saya yakin saudara dalam hati kemudian berpikir gila ya. Ini penginjil Andre atau Pak Andre ini betul-betul orang yang jujur dan lurus ya. Kata siapa saudara-saudara? Waktu saya keluar dari pos dalam hati saya, nyesel saya tahu gitu. Saya bayar aja ya. Saudara saya nyalakan motor saya pulang, terus dalam hati saya cuma pikir satu hal, ribet, nanti mesti ke pengadilan, nanti mesti begini, bayar ini. Mending tadi saya bayar ya. 100-200 ribu jadi tuh daripada saya mesti bayar tilang 450 ribu. Nyesel saya. Tapi saudara tahu ketika saya perjalanan pulang dengan motor dalam hati saya pikir, aduh, pakai acara tilang lagi, mesti begini lagi, ribet lagi. Beres tadi itu cuman bayar segitu. Tapi kemudian saudara-saudara, saya merasa bahwa Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang begini, kamu lebih belain 450 ribu dan hati kamu menjadi sama kayak dunia. Kamu lebih belain, kamu bayar 200 ribu, kamu untung 200 ribu, dalam tanda kutip kamu gak bayar 200 ribu. Tapi pikiran kamu, hati kamu menjadi seperti dunia. Mana yang lebih berharga? Uang 200 ribu atau pikiran dan hati kamu? Mana yang lebih berharga? Saudara-saudara sambil mengendarai motor saya pulang ke rumah. Saya kemudian menyadari iya Tuhan. Yang lebih berharga adalah hati saya. Daripada hanya uang 200 ribu. Yang lebih berharga adalah integritas saya. Daripada uang 200 ribu itu. Thank you Tuhan, udah diingetin. Saya bukan mau katakan kepada saudara saya hebat, enggak. Saya manusia yang hidup di tengah dunia, yang sama seperti saudara.
Saya mengalami pergumulan yang sama seperti saudara. Yang merasakan bahwa kalau ambil jalan pintas itu enak. Kalau ambil jalan pintas gak usah ribet, gampang, mudah, dan jalannya tuh enak. Saya mengalami pergumulan yang sama seperti saudara. Tapi saya yakin bahwa kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk menghidupi hidup yang takut akan Tuhan yang setia. Saudara-saudara, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 ini mengatakan bahwa jika Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, maka Ia akan lepaskan kami. Tapi seandainya tidak, maka biarlah demikian. Saudara-saudara, perkataan Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah perkataan yang buat saya perkataan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa ada Tuhan. Tapi jika benar-benar Tuhan tidak lepaskan kami, so be it. Gila. Almarhum pendeta Bigman Sirait, seorang yang saya pikir saya hormati. Saya ingat betul beliau pernah berkata, iman yang besar itu baik, tapi iman yang benar itu harus. Saudara, hari ini banyak gereja yang mengkhotbahkan tentang iman yang besar. Iman yang katanya sebesar biji sawi yang sanggup memindahkan gunung. Tapi sedih banget kalau kita cuma punya iman yang besar, tapi bukan iman yang benar. Karena iman yang benar jauh lebih penting. Karena sekalipun gunung itu tidak pindah, engkau tetap teguh. Saudara, ketika saya mengkhotbahkan ini, hati saya terharu, saudara-saudara. Karena saya percaya bahwa ini adalah sebuah PR besar buat kita sama-sama. Tidak ada satupun di antara kita yang betul-betul jadi kuat dan hebat dan mengatakan saya paling beriman. Tidak. Tetapi kita sama-sama belajar untuk setia dalam segala struggle, dalam segala apa yang dunia yang terjadi sekeliling kita. Dan kita tahu ceritanya bahwa Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya ditolong Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana jika Sadrak, Mesak, Abednego mati dan Tuhan tidak tolong mereka? What if? Bagi saya, whatsoever, setia kepada Tuhan adalah yang paling baik. Saudara, saya ingin menutup perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah lukisan. Lukisan ini adalah lukisan dari seorang bernama Rembrandt. Lukisan ini dilukis pada tahun sekitar 1625 sampai 1669. Dan kalau saudara perhatikan lukisan ini, menurut saudara kira-kira lukisan ini lagi bicara apa? Ada yang kira-kira punya atau pengen kasih pendapat? Harta karun. Apa, Bu? Harta karun. Ini adalah perumpamaan tentang harta terpendam. Yesus mengatakan kerajaan Allah adalah seumpama seorang yang menemukan harta terpendam di sebidang tanah. Lalu kemudian ketika dia menemukan harta terpendam itu, dia kubur itu, lalu dia jual segala miliknya, lalu kemudian dia datang membeli sebidang tanah itu, dan kemudian di dalam sebidang tanah itu dia mendapatkan harta yang terpendam itu. Saudara, Rembrandt melukiskan perumpamaan tentang harta terpendam itu dengan sebuah makna yang buat saya keren banget. Saudara lihat, sang penemu atau petani itu adalah seorang yang digambarkan menoleh ke belakang. Betul ya? Dia tidak menggali dan dia melihat harta itu tidak, tapi dia menoleh ke belakang. Apa maksudnya, saudara? Kalau saudara lihat di bagian belakang apa itu? Terlihat sebagai tanah, kira-kira tanah lahan yang luas. Dan kalau saudara perhatikan, di bagian belakang itu adalah city atau kota. Jadi sang petani itu seperti melihat ke belakang tentang hidup yang menyenangkan. Yang saudara lihat di gambar tersebut digambarkan begitu cerah, begitu bright. Betul ya? Tapi kalau saudara lihat di bagian harta terpendamnya, cerah atau tidak? Tidak cerah. Malah harta terpendamnya, kalau saudara perhatikan, harta terpendam itu di mana lokasinya? Di mana itu saudara? Mungkin sorry ya, gambarnya kurang jelas. Kalau saudara perhatikan harta terpendamnya itu ada di gua. Aneh ya? Padahal menurut cerita dari harta terpendam itu letaknya di tanah.
Tapi Rembrandt melukiskan bahwa harta terpendam itu lokasinya ada di goa. Saudara, itu goa apa? Bukan si buta dari goa hantu, bukan ya? Itu goa apa saudara-saudara? Kalau saudara perhatikan, goa itu letaknya di dinding kota. Dinding kota. Saudara-saudara, Yesus dikuburkan di dekat dinding Yerusalem. Dan Rembrandt ingin kasih tahu bahwa gua itu, harta itu ditemukan di dalam goa. Dan Rembrandt ingin kasih tahu bahwa harta itu adalah Yesus yang dikubur. Saudara, apa hartamu? Rembrandt ingin kasih tahu, Kristus adalah harta terpendam. Harta terpendam di mana mengikut Yesus itu didasari atas sebuah kesadaran bahwa Yesus itu Tuhan, Dia kebenaran, dan Dia sumber hidup. Kita mengikut Yesus bukan karena embel-embel untuk mendapatkan hidup yang enak dan damai. Kita mengikut Yesus bukan karena embel-embel kita mendapatkan mujizat. Tapi kita ikut Yesus karena Dia kebenaran. Karena Dia sumber hidup. Karena Dia adalah Tuhan. Dan kita ikut Dia. Dan itu adalah hartanya kita. Dan konsekuensi yang menyertai keputusan itu, saudara-saudara, akhirnya dapat kita tanggung karena kita menemukan hidup yang sejati. Mengikut Yesus punya konsekuensi. Seperti Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Tapi saudara dan saya akan mampu mengikutinya ketika kita betul-betul sadar bahwa Dia adalah hidup, jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Saudara, untuk setia di tengah berbagai macam pergumulan itu tidak mudah. Tapi membantu kita, yang menolong kita untuk menjalaninya adalah karena kita tahu bahwa kita menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami rindu supaya firman ini menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Saudara, apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin berdiskusi? Apakah saudara ingin bertanya? Saudara silakan. Apakah ada? Ya, jangan bertanya dalam hati. Pak, saya mau tanya jodoh saya siapa? Mana saya tahu. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Shalom. Shalom Pak. Ya, saya ingin menanyakan seperti dunia, bagaimana jika kita menggunakan istilah salam tetapi bukan salam shalom, agak sulit saya bilangnya. Seperti dari agama sebelah. Baik. Dan itu seperti Bapak Kapolri yang suka membuka acara dengan mengucapkannya, kira-kira bagaimana menurut Pak Pendeta, apakah itu baik dan benar, apakah perlu ditiru, apakah tidak? Baik, Terima kasih Pak Pendeta. Makasih Pak. Pertama-tama saya harus disclaimer, kebanyakan di YouTube gini saudara-saudara ya. Pertama-tama saya harus mengingatkan bahwa mungkin saudara kita memahami Daniel yang berketetapan untuk tidak makan makanan raja itu ada pada konteks di mana ada sebuah kepentingan untuk umat Allah atau umat Israel menjaga identitasnya. Itulah sebabnya kayak hukum di perjanjian lama, kayak larangan-larangan untuk macam-macam saudara. Misalnya saudara mendapatkan larangan untuk dilarang mencukur rambut. Tuh?
Dilarang untuk menggabungkan atau menggunakan baju dengan dua kain jenis berbeda. Nah ayo saudara, hari ini saudara udah kena nih. Bajunya dua jenis kain semua kan? Paling enggak atas sama bawahan beda kain kan gitu kan? Tapi waktu itu ada larangan seperti itu. Bahkan ada larangan untuk kemudian seperti yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita di seberang adalah soal makan babi dan sebagainya. Kita mesti memahami konteks tersebut pada konteks di mana bangsa Israel harus menjaga identitasnya karena mereka hidup sebagai bangsa yang ada di tengah-tengah bangsa yang budayanya sudah hancur. Jadi yang namanya perintah atau hukum itu ada selalu pada konteks. Apa bedanya orang Kristen dengan orang perjanjian lama? Apa bedanya kita yang hidup dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama? Paulus mengatakan segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu membangun. Maksud Paulus adalah kita itu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita ada di bawah hukum anugerah, di mana kita melakukan segala sesuatu atas dasar apa? Mengasihi Yesus. Kita melakukan segala sesuatu atas dasar apa? Mengikut Yesus. Oke, berarti patokan kita adalah Kristus. Kalau Kristus hidup di tengah-tengah bangsa yang berbeda, apa sikap Yesus? Waktu itu Yesus pernah ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, berilah aku minum. Perempuan Samaria itu kaget. Kenapa kaget? Masakan engkau seorang rabi Yahudi berbicara dengan aku? Rabi Yahudi, maksudnya yang pertama, orang Yahudi tidak bicara dengan orang Samaria. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah ras campuran. Kamu bukan bangsa kami, penyembah Tuhan. Kamu menyembah yang lain, kamu bangsa yang lain. Yang kedua, rabi Yahudi itu tidak berbicara dengan perempuan. Menurut hukum aturan sana. Karena seorang rabi itu terhormat, perempuan itu rendahan. Jadi perempuan tidak bicara dengan seorang rabi Yahudi. Tapi Yesus menabrak aturan-aturan itu kenapa? Karena Yesus mementingkan jiwa dari perempuan Samaria ini. Yesus memang harus datang berjumpa dengan perempuan Samaria. Semangat pelayanan Yesus kita melihat, pertama, dia berorientasi pada jiwa. Bagaimana menyentuh jiwa ini, bagaimana memenangkan jiwa ini. Dan saudara-saudara, kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan ucapan selamat atau shalom? Kita berbicara dengan orang yang lain, apakah layak kita menggunakan kata, katakanlah, salam yang mereka juga punya? Bagi saya adalah, yang penting adalah kita memenangkan jiwa mereka. Yang penting adalah kita memenangkan hati mereka. Kalau menurut saya, kalau kita sudah membangun tembok terlebih dahulu, maka saya kira mereka akan sulit untuk melihat Kristus kalau kita membangun tembok. Seorang Kristen seharusnya membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Menyapa saudara-saudara kita dengan sapaan yang lebih familiar dengan mereka adalah satu hal yang baik menurut saya. Saya pernah ke jalan-jalan di Mesir dan di situ orang-orang Kristen Koptik, mereka menggunakan bahasa Arab untuk berbicara satu dengan yang lain. Mereka menggunakan salam, assalamualaikum, dibalas dengan waalaikumsalam. Mereka menggunakan bahasa yang sama. Dan bagi saya adalah baik ketika kita juga bisa memberikan salam yang sama. Karena salam tersebut ada pada tatanan kesopanan. Ada pada tataran sopan, baik bersikap kepada orang yang berbelainan iman dengan kita. Jadi menurut saya orang Kristen seharusnya punya kepentingan untuk menunjukkan Kristus kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menyatakan kebaikan dan keterbukaan. Kira-kira seperti itu Pak, jawaban saya. Makasih. Ada yang lain? Terima kasih. Pak Pendeta, saya mau tanya berkaitan dengan khotbah ini. Pertanyaan saya, statement dari Rasul Paulus yang berkaitan dengan waktu di dalam pengajaran, dia bilang kalau bersama orang Yahudi, saya orang Yahudi, dengan Yunani, saya orang Yunani. Berkaitan dengan itu, bagaimana kira-kira Pak, khususnya bagi
mungkin kita yang di Indonesia ini lah kali. Baik, Pak. Orang Kristen yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Saya kira Bapak ini menanyakan satu hal yang melanjutkan apa yang jadi diskusi kita tadi. Ya. Bahwa saya melihat bahwa seringkali Kristus ditolak bukan karena Kristusnya, tetapi orang Kristen gagal menunjukkan karakter Kristus. Orang Kristen itu seringkali gagal dalam menunjukkan Kristus bagi mereka yang belum kenal Kristus. Dan kegagalan kita salah satunya adalah ketidakmampuan kita untuk benar-benar hadir dan menunjukkan keindahan Kristus dalam dunia mereka. Kita hidup sebagai orang-orang yang ada di Indonesia. Paulus waktu itu menyatakan bahwa dia adalah rasul bagi orang Yunani. Jadi dia muncul dengan filsafat Yunani. Misalnya ketika dia datang di Athena, dia berjumpa dengan banyak ilah, banyak dewa-dewa. Lalu kemudian dia mengatakan, "Hai orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu giat beribadah." Paulus melakukan satu pendekatan pertama, Paulus mengapresiasi. Paulus bukan bilang, "Hai orang Athena, ini semua iblis." Enggak bilang begitu Paulus. Tapi Paulus bilang, "Kamu sangat giat beribadah." Lalu kemudian Paulus melakukan yang kedua. "Tapi aku lihat ada satu mezbah, mezbah itu tidak ada namanya." Lalu Paulus bilang, "Aku memberitakan kepadamu pribadi yang tidak ada namanya ini." Menarik ya. Jadi Paulus itu melakukan pendekatan yang bisa diterima oleh orang-orang Yunani sehingga orang-orang Yunani menerima kebenaran Kristus. Saya kira sebagai seorang atau kita sebagai Kristen di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural, agamanya plural, sukunya juga plural, kita pun harusnya hadir dalam sebuah pendekatan yang sama. Pendekatan yang lebih bersahabat, pendekatan yang terbuka, pendekatan yang menunjukkan bahwa kita tidak elit dibandingkan mereka. Terutama bagi kelompok mayoritas, kita itu dianggap sebagai agama Londo. Tahu saudara, agama Londo, agama Belanda. Bagi mereka yang mayoritas, kita itu dianggap sebagai agama penjajah. Maaf kata ini saudara, seringkali saya juga melihat kita tuh kadang-kadang itu udah menunjukkan eksklusivitas. Tidak jarang saudara-saudara ada banyak yang komentar di YouTube saya. Komentarnya begini saudara, "Itu orang Kristen mati pakai jas emangnya mau kondangan?" Saya bingung saudara waktu lihat ada komentar kayak begini, saya bingung mesti jawab apa saudara-saudara. Karena kita kan orang Kristen tahu kan saudara-saudara, bukan itu. Tapi mereka punya sensitivitas tertentu tentang busana kita. Ya anyway, tidak semua dari mereka. Tapi ini sebagai contoh salah satu di mana kita itu sebenarnya harus hadir membumi. Saudara, apa yang dilakukan Kristus? Filipi pasal 2 mengatakan bahwa Kristus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Mengapa harus begitu? Karena dia mendekatkan diri kepada kita orang berdosa. Apa salahnya sih kita orang Kristen mendekatkan diri kepada mereka yang belum kenal Yesus? Amin? Yes Pak, berarti ini adalah alasan buat saya untuk bisa pacaran dengan yang lain agama. Bukan! Bukan ya, bukan ya, bukan. Oke, saya sampai di situ saja. Ada lagi mungkin atau kasih tahu saya kalau waktunya udah habis. Ada lagi? Pak, mau tanya pendapat Bapak, ada sebagian orang-orang dari seberang yang dibaptis atau mengakui sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Tapi kalau dia kembali ke kampung halamannya atau ke orang tuanya, dia tetap menggunakan atribut misalnya jilbab atau topi haji gitu. Menurut Bapak gimana, tanggapan Bapak apa? Terima kasih. Makasih Bu. Ada seorang dari Kalimantan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari pemberitaan firman Tuhan saya di YouTube. Ibu ini adalah seorang yang berada di tengah-tengah keluarga yang sangat fanatik. Suaminya adalah seorang yang fanatik luar biasa. Saudara, satu kali anaknya ketemu bahwa di handphonenya ada aplikasi Alkitab. Dilaporin saudara kepada papanya.
Saudara, gempar itu satu rumah. Kamu kenapa install ini dan sebagainya? Saudara, ibu ini kemudian kontak ke saya dan mengatakan, tolong doakan saya Pak, saya ada mulai diinikan. Ibu ini kemudian mengatakan, oh enggak, dan sebagainya. Lalu ibu ini ngomong sama saya, apakah saya sudah mengecewakan Tuhan ya Pak? Saya sudah menyangkal Yesus ya? Saudara, saya waktu itu merespon ibu ini dengan mengatakan, Bu, saya percaya bahwa iman dengan Kristus itu adalah sebuah proses. Bahwa kita tuh tidak langsung gitu, enggak. Tapi ini adalah sebuah proses. Dalam konteks ibu, saya kalau ada dalam posisi ibu mungkin melakukan hal yang sama. Saya mengatakan begitu. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara, kadang kita mesti bijaksana dalam berbagai situasi. Ibu ini belum memungkinkan bagi dia untuk mandiri keluar. Karena dalam keadaan itu dia masih terikat dengan keluarganya. Jadi mau tidak mau, dia harus menggunakan atribut-atribut tertentu. Karena keluarganya bersifat hostile. Tapi jika seandainya pada satu titik di mana sudah mau, tidak bisa disangkal lagi, ketahuan, ya sudah. Kalau saya prinsipnya demikian. Tapi jika harus kembali misalnya ke kampung, pada konteksnya harus menggunakan atribut-atribut itu, biarkanlah. Karena sebenarnya misalnya, nah sekarang lagi saya mesti pakai contoh di Koptik ya, mereka juga pakai kerudung. Mereka mengenakan baju udah mirip juga kepada orang-orang yang Muslim. Jadi buat saya baju, kerudung itu hanya atribut. Yang penting di sini. Begitu kira-kira jawaban saya. Oke, waktunya habis. Saya boleh tutup dengan satu cerita, boleh? Boleh? Boleh kembalikan ke slide saya tadi? Dalam slide terakhir. Minta tolong. Ya. Suatu kali saudara-saudara saya sedang main-main. Jadi waktu kecil saya ini anak bontot, rese, banyak gaya, cari perhatian. Cici saya sedang streaming. Saudara tahu ini ya, streaming ya? Itu loh saudara, apa sih streaming ya? Bukan menganyam Pak, apa sih? Bukan merajut juga, sulam. Ya udahlah apapun lah saudara-saudara ya. Cici saya lagi begini. Jadi dia masukin, keluarin, masukin, keluarin, masukin, keluarin. Saudara, saya sebagai seorang anak kecil masih bocah nggak tahu apa-apa, saya liatin dia. Saya bilang, Ci, lu ngapain sih? Berisik lu, kata dia. Terus saya lihat lagi, lu ngapain keluarin masukin jarum doang gitu. Udahlah, kata dia. Saya bilang, saya lihat dari bawah, jelek banget ya. Saudara pernah melakukan ini? Kristik ya namanya ya? Ya itulah. Saya lihat dari bawah jelek banget, lu bikin apa sih? Rusak tuh gambarnya tuh. Dia bilang, bocah, anak kecil tahu apa kamu gitu kan. Dia terus melakukannya, sedangkan saya protes ribut di bawah, dia diem aja, dia begini terus. Sampai akhirnya saudara dia tunjukin sama saya. Wih, saya bilang keren banget gitu. Tadinya jelek amat, tapi kok dari atas keren banget saya bilang. Saudara, kisah ini adalah kisah yang menunjukkan bahwa kita dan Tuhan tuh kayak gitu. Saudara, seringkali kita melihat hidup kita itu banyak hal yang sulit kalau kita harus ikut Tuhan. Betul ya? Ikut Tuhan, setia, kok kayaknya sulit ya jalannya ya, menanggung konsekuensi dan sebagainya. Kita merasa hidup kita tidak ada indah-indahnya. Kalau ikut Yesus kok kayak gini ya? Ikut Yesus kalau mau setia tuh kayak gini ya? Saya karena setia atau saya karena ikut Yesus, saya diputusin pacar. Karena saya menolak untuk ciuman. Saya diputusin, saya nggak dapat tender atau proyek karena saya mau setia. Teman saya udah maju, udah bisa beli mobil baru, saya masih bisa cuma beli sepeda baru. Kok begini ya, kok nggak enak ya? Saudara, kita kadang berprotes seperti manusia yang cuma bisa gambar dari pantat itu loh saudara. Kita nggak mampu melihat gambar yang indah itu. Tapi Tuhan sedang mengajar kita dan sedang merenda karya yang indah. Kalau hari ini engkau setia, engkau ikut Tuhan tapi hidupmu engkau merasa belum cukup indah, saya kasih tahu. Kalau hari ini engkau belum mampu melihat karyanya, bukan berarti Tuhan lepas kendali. Tuhan sedang bekerja dalam caranya Tuhan, dalam waktunya Tuhan.
percayalah, setialah, ikutlah Tuhan. Engkau akan melihat segalanya indah pada waktu Tuhan. Sekali lagi saya mengajak kita berdoa.